Halo semuanya, kali ini kita akan coba bahas mengenai KIP Kuliah Merdeka. Jadi bagi adik-adik yang pengen lanjut kuliah tapi terkendala biaya, baik itu sekarang kalian misalnya yang di kelas 3 gitu ya, yang mau lulus, ataupun juga udah lulus 2 tahun terakhir gitu ya, tapi ada kendala nih di biaya gitu. Nah, kalian perlu baca dan cari informasi mengenai KIP Kuliah Merdeka 2024 gitu ya. Jadi program ini termasuk ini adalah program Indonesia Pintar gitu ya, pendidikan tinggi, di mana program Indonesia Pintar ini, oke, saya mungkin bahas sekilas aja ya. Itu adalah bantuan berupa uang tunai. Di sini ada program Indonesia Pintar, bantuan berupa uang kuliah tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan gitu ya. Nah, program ini itu merupakan komitmen pemerintah yang menempatkan akses pendidikan tinggi itu bagi seluruh masyarakat sebagai salah satu prioritas pembangunan. Jadi pemerintah itu ingin menjadikan pendidikan atau pendidikan tinggi lebih khususnya gitu ya sebagai salah satu prioritas pembangunan gitu. Nah, eh, program PIP ini diberikan dalam bentuk kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah. Nah, KIP Kuliah itu apa gitu? Nah, KIP Kuliah itu sebenarnya adalah bantuan ya, tadi itu bantuan untuk finansial gitu ya, secara finansial untuk masyarakat gitu ya, sehingga mereka punya akses dan juga jaminan gitu terhadap pembiayaan pendidikan tinggi ya, atau kuliah lah kita sebut ya. Nah, program ini itu sudah jalan dari tahun 2020. Nah, uh, ya artinya sudah 900.000 mahasiswa. Nah, di sini tercatat bahwa sudah si pemerintah gitu lah ibaratnya sudah memberikan beasiswa. Ini sebenarnya bukan beasiswa ya, tapi sudah memberikan bantuan kepada 900.000 mahasiswa gitu untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi gitu. Nah, termasuk di sini juga penyandang disabilitas seperti itu ya. Nah, pada tahun 2021, Kemendikbud juga meluncurkan KIP Kuliah Merdeka. Jadi kalau yang sebelumnya itu KIP Kuliah aja gitu kan, di mana KIP Kuliah dan Bidik Misi. Jadi kan sebenarnya sebelum KIP Kuliah ini muncul tuh ada Bidik Misi kan ya istilahnya gitu. Nah, jadi keduanya itu ditransformasikan gitu, diganti lah ibaratnya ya, ke namanya sekarang adalah KIP Kuliah Merdeka. Nah, itu sampai sekarang tuh programnya 2021, 2022, 2023 dan sampai sekarang juga KIP Kuliah Merdeka. Nah, lalu apa nih tujuan dari KIP Kuliah Merdeka? Ya sama aja sebenarnya, meningkatkan potensi ekonomi dan mobilitas sosial bagi mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk berkuliah. Jadi secara secara umum gitu ya sama aja. Intinya adalah membantu mahasiswa yang kesulitan pembiayaan kuliahnya gitu ya agar dapat berkuliah seperti itu. Nah, eh, apa itu kebijakan barunya gitu? KIP Kuliah Merdeka itu memiliki kebijakan baru terkait biaya pendidikan dan biaya hidup. Nah, jadi si KIP Kuliah Merdeka membantu dari segi biaya hidup dan juga biaya pendidikan ya. Sebenarnya bidik misi juga demikian ya. Dulu di zaman saya itu bidik misi juga memberikan bantuan pendidikan juga, kemudian biaya hidup juga seperti itu. Mungkin sistemnya atau ada kebijakan-kebijakan tertentu yang mungkin berbeda seperti itu. Nah, pada tahun 2024 pemerintah melalui Puslapdik gitu ya, Kemendikbudristek kembali akan menyalurkan bantuan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi bagi 200.000. Jadi di sini kuotanya bisa dibilang 200.000 mahasiswa penerima KIP Kuliah Merdeka. Jadi perlu diingat ya, perlu dicatat di sini kuotanya itu 200.000. Jadi itu banyak sekali ya. Jadi silakan dipergunakan kesempatan yang ada gitu, peluang yang ada. Nah,
Kemudian selain gitu ya memberikan kuota yang sangat banyak, Kemendikbudristek juga menjamin kelancaran penyaluran KIP kuliah ongoing serta profesi yang masih berjalan sampai masa studi selesai. Jadi kan ibaratnya KIP kuliah yang sebelumnya di tahun sebelumnya juga lagi ongoing nih sekarang gitu. Tapi si Kemendikbudristek juga menjamin bahwa penyaluran KIP kuliah tersebut lancar seperti itu. Nah, selain untuk kuliah reguler, juga si KIP kuliah ini bisa digunakan untuk si program profesi ya. Mungkin seperti apoteker nanti, program apotekernya dan sebagainya. Mungkin kita akan bahas lebih lanjut di pembahasan setelah ini ya. Nah, apalagi mengenai KIP kuliah Merdeka, jadi sistemnya itu si mahasiswa yang menerima KIP kuliah Merdeka itu nanti biaya pendidikannya itu akan langsung dibayar ke perguruan tinggi berdasarkan akreditasi program studinya. Jadi kalau ya nanti akan ada level-level pembiayaan gitu ya, bergantung ke akreditasi program studi. Nah, kemudian yang perlu dicatat lagi di sini, bantuan biaya hidup per bulan kepada mahasiswa itu juga berdasarkan klaster wilayah gitu. Kalau tadi biaya pendidikan atau ibaratnya itu SPP gitu ya, itu berdasarkan akreditasi program studi ya. Nah, kalau untuk biaya hidup itu berdasarkan klaster wilayah. Jadi ada 5 klaster di sini. Jadi kalau untuk bantuan biaya hidup itu berdasarkan klaster wilayah. Nah, ada 5 klaster dari 800.000 yang paling rendah sampai 1.400.000 seperti itu. Nah, untuk bantuan biaya hidup ini itu langsung ditransfer kepada si mahasiswa ke rekening mahasiswa. Jadi nggak ada perantara si perguruan tingginya. Jadi si Puslapdik gitu ya langsung mentransfer ke rekening mahasiswa. Jadi di sini terlihat bahwa sudah ada pengefektifan gitulah ya, dan transparan juga. Nah, di sini juga ditegaskan lagi bahwa perguruan tinggi, LLDikti atau pihak lainnya itu tidak boleh memanfaatkan, menggunakan atau mengambil biaya hidup seluruh penerima KIP kuliah, baik melalui buku rekening, tabungan atau ATM, termasuk juga tidak boleh menyimpan buku rekening tabungan dan ATM biaya hidup penerima KIP kuliah. Jadi di sini dipertegas bahwa untuk biaya hidup ya, untuk biaya hidup itu tidak boleh diganggu gitu. Jadi para mahasiswa juga harus aware tentang ini bahwa tidak ada atau tidak akan pernah ada perguruan tinggi atau misalnya pihak-pihak lain yang turut campur terhadap biaya hidup ini. Jadi itu mutlak semuanya adalah hak kalian seperti itu ya. Nah, kemudian ya di sini seperti yang dijelaskan tadi, ini adalah pembagian atau level dari biaya pendidikan untuk masing-masing prodi berdasarkan akreditasi seperti itu. Jadi untuk akreditasi unggul maksimal biaya pendidikannya itu 8 juta ya, dan khusus prodi kedokteran itu 12 juta. Nah, kemudian untuk prodi akreditasi baik sekali atau B itu maksimalnya 4 juta. Sedangkan prodi yang akreditasinya baik atau C itu maksimal 2.400.000. Jadi, kalau misalnya kalian program studi tujuannya itu adalah program studi dengan akreditasi A, jadi kalian bisa pilih gitu ya dimanapun kampus yang kalian inginkan, asalkan di kampus itu ada kuota KIP kuliahnya. Dan kalian perlu perhatikan untuk biaya SPP-nya itu tidak boleh lebih dari 8 juta gitu ya untuk jurusan selain kedokteran, dan 12 juta untuk jurusan kedokteran gitu ya. Nah, dan juga untuk prodi lainnya. Nah,
Jaminan biaya hidup ini itu tidak boleh diminta lagi biaya apa, tidak, si perguruan tinggi nggak boleh lagi minta tambahan ke mahasiswanya gitu, karena itu udah dibayarkan secara langsung oleh si pemerintah seperti itu ya. Nah, namun itu ya biaya operasional kan ada ya kampus yang asrama gitu kan. Nah, itu tidak ditanggung gitu ya, biaya asramanya, biaya seperti apa, ada praktikum, biaya just lab dan magang dan sebagainya, itu ditanggung oleh mahasiswa yang bersangkutan, atau mungkin ada dari si kampus atau gimana nya. Intinya adalah yang dibayarkan oleh si Puslapdik itu adalah biaya pendidikan saja seperti itu. Kita akan bahas persyaratan penerima KIP Kuliah Merdeka tahun 2024. Ada 3 syarat penerima KIP Kuliah Merdeka ya. Pertama itu adalah penerima KIP Kuliah adalah lulusan sekolah menengah atas ya. Jadi dia merupakan lulusan sekolah menengah atas, boleh juga ya, boleh juga SMK atau sederajat ya. Apa itu sederajat? Bisa MA ataupun yang lainnya gitu. Nah, namun di sini itu tidak tertutup hanya pada lulusan baru ya. Jadi itu terbuka untuk lulusan 2 tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya sekarang tahun 2024 ya, maka angkatan yang bisa mendaftar KIP kuliah itu adalah angkatan 2024 itu sendiri, kemudian angkatan 2023 dan juga angkatan 2022. Jadi bagi kalian yang lulusan 2022 dan 2023 namun kemarin belum ada kesempatan untuk lanjut kuliah dan sekarang pengen lanjut kuliah namun mungkin terkendala biaya ya. Jadi kalian punya nih hak gitu. Ibaratnya hak atau peluang gitu, atau peluang lah ya disebutnya, untuk mendaftar KIP Kuliah Merdeka gitu. Nah, kemudian jadi kalau kamu udah punya tiket itu, oh saya nih lulus tahun 2023 gitu, lulus SMA-nya gitu. Oh, berarti saya berhak nih, bisa nih daftar KIP kuliah. Nah, lanjut lagi, apa yang kedua? Nah, yang kedua, si siswa tersebut harus lulus dulu seleksi penerimaan mahasiswa baru. Jadi dia harus lulus dulu tuh. Udah ada tiket masuk dulu ke kampus gitu. Oke, jadi ibaratnya kalau kita daftar S2 gitu ya, udah ada dulu LOE-nya gitu kan. Jadi KIP kuliah ini itu harus punya harus sudah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru. Nah, dan ini KIP kuliah dengan pendaftaran seleksi itu saling ini ya, tidak berkaitan gitu. Jadi kita daftar sendiri. Nah, nanti kalau udah lulus, bawa tiket kelulusan itu akan secara otomatis nanti terinclude lah gitu ya, terdaftar apa ya, terdata gitu di KIP kuliah itu sebagai syarat keduanya gitu ya, untuk mendaftar KIP kuliah seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, sebelumnya saya perlu sebutkan dulu bahwa lulus di perguruan tinggi mana. Nah, dia ada syaratnya ya. Kita bisa ambil perguruan tinggi akademik, bisa juga vokasi. Jadi akademik ini contohnya yang level sarjana gitu. Dan juga bukan sarjana juga ya, istilahnya ya. Saya juga kurang memahami ya, tapi di sini maksudnya kalau vokasi itu ke seperti D3, D2 misalnya, atau D4 misalnya gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya akademik itu contohnya ya program studi sarjana, tapi bukan sarjana terapan ya, tapi seperti sarjana ya, bisa sarjana teknik, sarjana sains dan sebagainya gitu. Nah, di sini boleh untuk PTN ataupun juga PTS. Jadi ini terbuka ya, terbuka luas sekali. Boleh diploma pun boleh gitu. Itu kan luar biasa sekali. Bahkan ya PTS pun juga bisa menggunakan KIP kuliah. Nah, itu kan luar biasa. Sudah sangat terbuka sekali kesempatan kita untuk berkuliah di sini, dan itu nggak hanya tertutup pada PTN saja. Nah, untuk akreditasi pun itu boleh setelah terakreditasi, dan juga bentar dulu. Ya, di sini memang PTN dan PTS-nya itu
telah terakreditasi pada program dan juga ya, jadi si PTN ataupun si PTS itu terakreditasi, program studinya pun juga seperti itu ya. Nah, lanjut yang ketiga, memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi atau berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Jadi ini adalah keterbatasannya gitu ya, apanya nih istilahnya. Jadi dua ini kita cari sendiri. Kita merupakan lulusan SMA misalnya di 3 tahun ini, kemudian kita punya LOE atau ibaratnya kita udah lulus nih di salah satu kampus atau prodi yang memenuhi syarat gitu ya, terakreditasi itu syaratnya. Nah, kalau kita punya 2 tiket ini, saya mau daftar KIP kuliah, boleh nggak ya? Lihat lagi syarat selanjutnya. Nah, kamu punya nggak potensi akademiknya bagus atau enggak gitu. Kemudian ya ini lebih ke ini ya. Kamu punya tekad atau niat yang kuat untuk melanjutkan studi, itu dibuktikan dengan kamu bisa kamu mempunyai track record yang baik saat SMA ya. Potensi akademik yang baik itu sebenarnya nggak harus kamu itu juara 1 atau misalnya harus lomba A, lomba B, nggak harus gitu. Tapi sebenarnya dengan adanya tekad yang kuat untuk lanjut kuliah dan juga kamu juga punya potensi akademik yang baik, itu bisa dilihat dari ya kamu lulus terus misalnya di atau kamu bisa memenuhi standar lah gitu, standar minimum aja lah misalnya. Sebenarnya ini bukan untuk beasiswa orang-orang pintar gitu, tapi setidaknya dia punya potensi akademik yang baik. Nah, perlu diingat ini baik ya, bukan sangat baik begitu. Nah, selain potensi akademik yang baik, si calon mahasiswa juga harus punya dia memiliki keterbatasan ekonomi. Nah, atau berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin, dan juga bisa juga ini disabilitas kan tadi juga terbuka ya gitu. Tapi kembali lagi disabilitasnya juga harus memenuhi ini seperti itu ya. Nah, untuk seluruhnya ini ya, untuk potensi akademik, kemudian keterbatasan ekonomi, itu diperlukan bukti dokumen yang sah gitu ya. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai persyaratan ekonominya ya. Jadi untuk poin 1 dan 2 ini gampang sekali ya. Kalian punya ijazah misalnya, dan yang kedua misalnya kalian punya bukti kalau kalian lulus misalnya gitu ya, itu udah cukup. Nah, sedangkan yang ketiga ini apa nih kira-kira kriteria gitu, sehingga kita tergolong gitu ya ke poin nomor 3 ini. Nah, itu kan kita butuh kriterianya. Nah, di pedoman ini juga diatur. Nah, kita akan bahas mengenai KIP kuliah. Di sini adalah mengenai persyaratan ekonomi sebagai penerima KIP Kuliah Merdeka tahun 2024. Nah, jadi ada di sini 5 golongan ya, atau 5 kriteria mahasiswa yang bisa menerima KIP Kuliah Merdeka tahun 2024. Nah, apa saja? Yang pertama, ya, memang pada dasarnya mahasiswa itu berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin gitu kan ya. Nah, siswa ini dibuktikan gitu ya, atau bisa digolongkan ke dalam 5 golongan. Nah, golongan pertama itu adalah mahasiswa pemegang atau pemilik Kartu Indonesia Pintar atau KIP gitu ya, pendidikan menengah. Jadi waktu dia SMA dia tuh punya kartu KIP. Nah, jadi si mahasiswa ya, sebenarnya kita di sini bilangnya mahasiswa ya, bukan siswa lagi, karena si penerima KIP kuliah itu harus terdaftar dulu di perguruan tinggi, barulah dia bisa kita seleksi untuk KIP KIP Kuliah Merdeka. Jadi di sini bahasanya adalah istilahnya adalah mahasiswa. Jadi mahasiswa pemegang KIP kartu KIP waktu SMA itu berhak untuk menerima KIP kuliah. Nah, berhak di sini berhak untuk mendaftar KIP kuliah. Nah, itu ya. Tapi untuk diterima atau tidak itu nanti diseleksi lagi. Nah, yang kedua, mahasiswa yang keluarganya masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Oke. Nah, apa itu DTKS ya?
DTKS ini itu adalah keluarga yang menerima program bantuan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial, seperti mahasiswa dalam keluarga peserta program Keluarga Harapan atau PKH. Nah, atau mahasiswa dari keluarga pemegang kartu keluarga sejahtera. Nah, jadi sebenarnya mahasiswa yang masuk ke ke DTKS itu tergolong juga, bisa dia adalah peserta PKH atau bisa juga pemegang KKS gitu. Nah, jadi ini udah 2 ya. Saya nggak masuk DTKS, tapi saya punya kartu KIP ya. Oke, kamu boleh lanjut daftar. Atau kamu nggak punya kartu KIP, tapi kamu terdaftar di DTKS. Berarti kamu boleh daftar KIP Kuliah Merdeka. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah mahasiswa yang masuk ke dalam kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin yang maksimal pada desil 3, data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi mereka itu masuknya maksimal harus desil 3 ya. Maksimal desil 3. Jadi desil 1, desil 2, desil 3. Kalau kamu desil 4 berarti kamu nggak masuk lagi ke dalam golongan penerima KIP kuliah yang ketiga, seperti itu. Oke, lanjut yang keempat itu adalah mahasiswa dari panti asuhan atau panti sosial. Oke. Oh, wait. Jadi yang tadi itu yang kelompok masyarakat pada desil ketiga itu ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ya. Jadi datanya itu dari kementerian, beda ya. Kalau yang 2 itu datanya dari kementerian menangani urusan pemerintahan di bidang sosial. Oke, yang kelima. Jadi contoh gini ya, kamu nggak punya KIP kuliah, kartu KIP nggak punya, nggak masuk ke DTKS, tapi kamu masuk ke kelompok masyarakat desil 3 gitu pada data PPKE. Ya, berarti kamu berhak untuk mendaftar KIP Kuliah Merdeka. Nah, tapi kamu nggak punya kartu KIP, juga nggak masuk ke DTKS, dan juga bukan golongan yang kelompok masyarakat desil 3. Jadi apakah saya tetap boleh mendaftar KIP kuliah? Nah, masuk lagi ke golongan keempat tadi kan, kamu dari panti asuhan atau tidak gitu. Kalau kamu masuk berasal dari panti sosial atau panti asuhan, ya berarti kamu juga berhak untuk mendaftar KIP kuliah Merdeka, seperti itu. Nah, sekarang kalau enggak masuk ke empat-empatnya, saya bukan dari panti sosial, saya nggak punya KIP kartu KIP waktu SMA, saya nggak masuk ke DTKS gitu kan, kemudian juga bukan golongan masyarakat maksimal 3 desil 3, kemudian ya nggak masuk nih empat-empatnya. Nah, ada nih golongan yang kelima ya. Yang kelima adalah jika calon penerima itu tidak memenuhi empat-empatnya gitu kan, 4 syarat di atas, maka tetap dapat mendaftar untuk KIP Kuliah Merdeka selama memenuhi persyaratan miskin atau rentan miskin sesuai dengan ketentuan yang dibuktikan. Nah, jadi apa syaratnya yang harus dia penuhi? Nah, bukti pertama itu bukti pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali itu paling banyak 4 juta. Ya, jadi misalnya nih orang tua perempuannya ibunya gitu misalnya adalah guru misalnya, orang tua laki-laki misalnya wira swasta. Nanti kalau gajinya digabungkan kurang dari 4 juta setiap bulan gitu. Ya berarti dia berhak untuk mendaftar, bukan berhak, dia bisa gitu untuk mendaftar KIP kuliah. Nah, atau bisa juga gajinya lebih nih dari 4 juta, tapi ketika dibagi pendapatan kotor gabungannya itu dengan jumlah anggota keluarga, itu maksimalnya per anggota keluarga itu maksimal dapatnya hanya 750 per bulan. Contoh misalnya gajinya anggaplah 5 juta gitu kan. Nah, tapi anggota keluarganya itu ada 10 misalnya. Ya kan?
Nah, berarti kan 5 juta dibagi 10 kan kisaran 500 ribu. 500 ribu per orang. Nah, per bulan. Nih, per bulan. Nah, berarti keluarga ini ya, si mahasiswa yang berasal dari keluarga ini itu berhak juga untuk mendaftar KIP Kuliah Merdeka. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk calon yang kelima ini ya, dia digolongkan ke masyarakat miskin atau rentan miskin itu juga bisa dibuktikan dengan adanya surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh pemerintah minimum tingkat desa kelurahan ya, desa atau kelurahan untuk menyatakan kondisi suatu keluarga yang termasuk golongan miskin atau tidak mampu. Jadi di sini kalau dari pemahaman saya, kalau misalnya kamu nggak punya SKTM misalnya kan, tapi berdasarkan surat keterangan atau pokoknya intinya gabungan gaji orang tua kamu atau wali gitu memang tidak mencukupi gitu, tidak lebih dari 750 atau tidak lebih dari 4 juta, ya kamu tetap bisa mendaftar KIP kuliah seperti itu. Jadi kamu nggak punya nih SKTM, misalnya orang tua kamu juga bekerja tapi pendapatannya tidak memenuhi poin yang A ini, ya kamu tetap bisa mendaftar KIP kuliah. Nah, jadi artinya tadi ya kalau nggak masuk ke 4 ini juga, kita juga masih ada peluang untuk mendaftar KIP kuliah jika memenuhi kriteria yang kelima ini gitu. Jadi saya rasa hal-hal ini juga perlu diketahui oleh siswa-siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, karena untuk bisa mendaftar itu aja itu sebenarnya sudah terseleksi ya. Nah, maka dari itu perlu diperhatikan sekali apa sebenarnya syarat-syarat atau syarat-syarat ekonomi khususnya untuk bisa mendaftar KIP kuliah. Nah, namun sekali lagi yang perlu diperhatikan adalah walaupun kita ya tergolong nih ke dalam, ya anggaplah kamu 4-4-nya nih yes gitu kan, ini yes ya. Nah, tetap saja semua pendaftar KIP kuliah itu akan diseleksi lagi gitu ya. Artinya kita belum ada jaminan ketika kita memenuhi ini semua kita pasti akan diterima, itu belum ada jaminan itu, seperti itu ya. Jadi di sini persyaratan ekonomi sebagai penerima KIP kuliah, tapi tetap aja itu tetap akan diseleksi. Saya rasa cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya.